Udah, Mbak. Oh ya, maaf Yore, ada kendala sinyal aku. Iya Mbak, nggak apa-apa. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Baitun Nadiro, biasanya dipanggil Baitun. Saya dari angkatan 2018 dan saya sekarang sedang belajar di organisasi Badan Legislatif jurusan Sistem Informasi. Kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya. Mbak mau eh, kenal dong sama kalian semua. Ini ada siapa aja? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Halo? Halo, ya Mbak. Nah ya. Aku dulu lah. Ya, boleh kamu Oke, dulu. oke. Nah kan, nama saya Syifa Saskia Alvareta, NPM 2008 20010152 dari Malang. Oh, dari Malang. Halo Syifa. Halo Mbak. Ayo yang lain mana ini? Perkenalkan, nama saya Valen Adriandra, NPM 2008-2010-061 dari Sidoarjo, Mbak. Oh, Sidoarjo. Halo Valen. Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Apriliana Pramisinta Kusmaning Ayu, NPM 146 dari Kediri. Oh. Panggilannya siapa tadi? Lia, Mbak. Oh, Lia. Halo. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afkar Naki, NPM 2008-2010-141. Asal saya dari Tuban. Oh, Tuban. Halo, halo. Udah semua tadi perkenalannya. Iya Mbak, sudah. Nah, temenmu yang tadi udah join kah? Yang katanya di jalan tadi? Belum Mbak, Belum, nanti Mbak. menyusul Oh, sendiri. oh, oke, oke, oke. Tinggal berapa orang? Dua atau cuma satu? Kurang satu. Oh, oke. Terus agenda selanjutnya? Iya, wawancara. Lanjutnya wawancara. Yang pertama tadi, Valen. Oh Iya, ya, saya yang silakan, pertama, Kak. silakan. Saya. Ini langsung disebutin semua pertanyaannya apa Satu dijawab satu persatu persatu? aja dulu. Saya- Iya. Oh gitu. Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Valen Adriandra, NPM 2008-2010 dari kelas B, ingin bertanya ke Mbak Baitun. Iya. Ya, Kak. Yang pertama, bentar, Kak. Iya. Yang pertama itu, Kak, di saat sidang catur bulan apa yang dibahas oleh BLC sih, Kak? Oh, sidang catur bulan. Ya, sidang catur bulan. Catur bulan. Oh, jadi sidang catur bulan kan diadain 4 bulan sekali lah. Itu kayak evaluasi eh, selama 4 bulan, rentang 4 bulan tersebut, mulai dari kinerja Hima, terus masalah-masalah apa sih yang dihadapi oleh Hima kayak gitu. Lebih ke koordinasi sih kalau catur bulan itu. Kayak evaluasi gitu ya, Kak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, Kak. Yang nomor 2 itu pertanyaan saya, Kak, apa yang dimaksud dengan TUK himpunan dan TUK proker itu bedanya apa sih, Kak? Dan maksudnya itu apa? TUK. Oh, TUK lah. Itu Ya, tolak ukur apa himpunan sama proker ya? ya, himpunan sama proker. Oh, jadi kalau tolak ukur di himpunan itu seberapa besar sih himpunan itu kayak ada target gitu loh. Seumpama kayak target harus berjalan berapa proker dari selama satu periode ini kayak gitu. Sedangkan
TUK proker itu tolak ukur keberhasilan pada masing-masing proker yang akan dijalankan. Ya, seperti itu. Seumpama kayak ini kan ada prokernya anak pengkaderan, kayak edisi sama apa kemarin dimensi. Lah, tiap proker itu ada tolak ukurnya masing-masing. Seumpama edisi kali ini 90% mahasiswa angkatan 2020 itu hadir dalam edisi hadir selama rangkaian edisi tersebut kayak misal seperti itu. Oh, macam seperti apa namanya kayak tolak ukur gitu ya Kak ya, kurang lebih ya. Iya, emang. Oh gitu. Oh ya Kak, yang nomor 3 Kak, sesuai fungsi pengawasan waktu ospek adalah mengawasi kinerja himpunan secara keseluruhan mulai proker, keseharian, dan masalah yang dihadapi oleh himpunan. Nah, biasanya masalah apa yang dihadapi oleh himpunan dalam kehidupan sehari-hari Kak sebelumnya? Masalah yang dihadapi oleh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Biasanya sih kayak lebih ke komunikasi, apalagi kita kan sekarang kondisi pandemi kayak gini sih. Jadi kayak koordinasinya sama komunikasinya tuh harus dijaga betul-betul, apalagi eh kondisi kayak gini lah. Sering yang pernah kayak yang apa ya? Yang sering terjadi itu sih di masalah komunikasi. Oh, masalah komunikasi ya Kak ya. Iya. Oh gitu. Oke, baik Kak. Karena perintahnya itu 3 pertanyaan per anak Kak. Nah, ini sekarang Oh, gantian. Silahkan yang mau bertanya siapa. Terima kasih Kak. oh ya, Assalamualaikum nggak apa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharing-sharing aja, Rek. Nggak usah terlalu formal, nggak apa-apa. Aku ya ini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rek. Langsung Aku pertanyaan. mau tanya. Ini aku nggak off cam nggak apa-apa tah? Soalnya kalau aku on cam kayaknya nggak jalan nih kameraku. Oh, maksudnya kayak sinyalnya tuh kayak gimana gitu. Halo? Akhir-akhir aja mungkin Kak, nggak apa-apa. Oh, oke. Lanjut, silakan. Pertanyaan pertama, apa motivasi Mbak Baitun ikut BLJ, Mbak? Berat ini. Kalau boleh jujur, di sini Mbak waktu itu nggak ada niatan sama sekali daftar WLJ karena niat Mbak itu pengen lebih fokus ke ke kuliah. Soalnya kan mengingat semester 5 dan semester 6, paling semester tengah-tengah itu kan kayak semester berat gitu loh. Banyak di samping banyak tugas-tugas juga banyak kegiatan yang lain. Lah, terus di situ waktu pemilihan pendaftaran calon BLJ itu tuh teman-teman itu kan nggak eh, kayak apa ya, dorong aku buat daftar di BLJ ini sampai aku akhirnya dijaluki tulung rek karo konco-konco ya apa maneh kan secara nggak langsung mereka itu percaya kan nah aku iso njalakno tugas iku ku mau lah jadi akhirnya nah ngono aku eh, memutuskan untuk ikut BLJ itu sih jadi motivasinya tuh dari teman-teman jadi kan kalau kita udah dipercaya sama temen kan ada kayak motivasi dalam diri sendiri gitu secara tidak langsung. Awalnya sih nggak pede daftar BLJ kayak gitu. Ya, Kak. Aku Lalu si.
Eh, aku lek ngomong campur-campur ngene, ana sing nggak paham nggak? Be ana sing nggak paham gitu. Saya sih paham Kak, kalau yang lain nggak tahu. Saya paham kok, Kak. Be ana sing nggak paham rek ngomong. Soalnya nggak enak juga lek terlalu formal. Paham semua kok kayaknya, Oh, Kak. oke. Mantap. Pertanyaan kedua ya, Kak. Ya. Bagaimana cara Mbak Baitun memanage waktu yang baik antara kuliah dan organisasi? Manage waktu. Itu pinter-pinter kita aja sih bagaimana kita menempatkan prioritas kita. Kan kita kan di sini kan juga tujuan utama kita kan kuliah, bukan yang lain kan. Nah, jadi kalian pastikan beresin dulu masalah kuliah kalian itu benar-benar clear. Baru kalian fokus ke yang lain. Dan kalau waktunya kuliah ya kuliah, kalau waktunya organisasi ya organisasi kayak gitu. Jangan kuliah dibuat organisasi, waktu organisasi dibuat kuliah, jangan kayak gitu. Jadi kalian harus ada eh, tahulah bagaimana cara kalian menempatkan diri kalian. Kalau waktu kita udah kayak rapat gitu, ya udah kita fokus ke rapat dulu. Nanti urusannya lain ya nantilah bisa diatur sesuai apa sesuai dengan urutan prioritas kita tadi. Kalau waktunya kuliah ya kita kuliah dulu. Kalau ntar masalah organisasi ya ntar ada waktunya sendiri kayak gitu. Kalau aku sih biasanya itu nyelesain kuliahku dulu karena kan kita kan juga tujuan utama kita, kewajiban kita kan di kuliah itu tadi tujuan awal kita. Kalau organisasi kan usaha kita untuk mengembangkan diri seperti itu. Pokoknya kita nggak lupa sama kewajiban di organisasi kita kayak gitu. Mungkin ada tanggapan? Udah, Kak. Oh iya. Langsung pertanyaan terakhir aja, Kak. Oh iya, silakan. Setelah lulus kuliah nanti Mbak Baitun rencananya mau apa? Mau apa? Gimana? Kerjanya atau apa? Nanti apa? Ya, rencananya mau kerja apa gitu. Oh alah. Rencananya itu banyak sih sebenarnya. Aku juga lagi sedang berproses. Ini rencananya sih mau kayak gabung kayak di software house gitu. Maunya sih jadi kayak programmer. Kalau nggak gitu ya kayak auditnya kayak gitu. Itu masih rencana sih, nggak tahu. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oh ya, sama-sama. Aku duluan dah. Izin ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya, Mbak. Iya, boleh. Gini, aku mau tanya, apa pernah kalau merasa kalau organisasi itu merubah hidup kakak? Pernah. Malah, langsung aku jawab ya. Iya, Mbak. Jadi, banyak banget manfaat yang bisa aku ambil setelah aku ikut organisasi. Pertama, itu dalam hal public speaking. Dulunya itu aku hancur-hancuran banget, sumpah. Aku tipe orang yang pemalu, malu banget, nggak mau show off gitu di depan publik.
Jadi semenjak aku ikut organisasi jadi kayak ya meski nggak langsung meningkat gitu enggak, cuma kita ada kayak progres, kita sudah mau yang pertama mau mengemukakan pendapat di tempat umum itu hal yang kecil tapi eh poinnya itu dapet banget gitu loh. Terus eh, berani kayak eh, ngomong di depan umum, terus berani eh, kayak debat-debat gitu apa bukan sih, kayak lebih banyak ke soft skillnya sih. Kalau di organisasi itu kan ilmunya itu nggak kita dapat di perkuliahan. Misalnya di organisasi itu banyak kemampuan soft skillnya yang kita asah mulai dari problem solving, terus ada eh, pembentukan karakter juga. Misalnya di situ di organisasi kita bekerja sama banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menghargai pendapat orang, bagaimana cara kita eh, menyampaikan pendapat dengan lugas agar dapat tersampaikan dengan baik. Terus juga enaknya juga dapat relasi itu sih yang penting, terutama relasi sama kakak tingkat. Karena itu sumpah penting banget waktu kuliah ini aku ngerasa kayak mempunyai impact yang besar ketika aku mempunyai relasi dengan kakak tingkat kayak gitu sih. Iya Kak, terima kasih. Iya, Lanjutnya, misal ada 2 pilihan Kak, iya. tugas dari dosen, deadline-nya mepet banget, tapi ada di organisasi Kakak sangat dibutuhkan gitu, peran Kakak sangat dibutuhkan itu Kakak milih mana gitu? Antara deadline sama kalau aku selagi bisa dijalanin bareng-bareng, ya aku jalanin. Kayak misalnya hari ini pas banget pertanyaanmu eh relate banget sama kejadian hari ini. Hari ini tuh aku sebenarnya ada deadline jam 23.59 hari ini juga, dan ini juga aku lagi posisinya lagi ngerjain tugas sambil wawancara kalian ini. Soalnya kan gak enak juga aku udah janji sama kalian, kalian juga eh apa udah aku iyain, ya gak enak juga. Ya kalau selagi bisa dijalanin bareng-bareng, yo kita jalin bareng-bareng. Tapi kalau semisal disuruh pilih salah satu, ya aku milih tugas. Soalnya apa? Karena waktu eh, dosen kan kita kan nggak apa ya, nggak ada toleransi sama sekali toh dengan tugas mahasiswa. Tapi kalau di organisasi kita kan bisa kayak minta izin seberapa penting peran kita di situ. Tapi kan masih ada tingkatan orang di atas kita. Kayak semisal aku ini di BLC kan, lah itu kan masih ada teman-temanku yang lain, dan juga kita bisa minta tolong ke teman-teman atau rekan-rekan kerja kita setim itu tadi untuk eh, membackup job desk kita. Nanti kalau kita udah selesai nyelesain yang tugas kuliah, baru kita gabung lagi kayak seperti itu. Oh iya Kak, makasih banyak udah nyempatin waktu buat jadi narasumber kita hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Ya sama-sama, nggak apa-apa. Ini juga eh dadak juga toh gitu mau apa dosennya, nggak apa-apa. Sans saja. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatasi kesulitan belajar saat daring ini? Misal kayak materi nggak dipahamin, itu kan susah banget gitu ya untuk komunikasinya Ah, daripada offline gitu. iya benar-benar benar. Kalau dari kakak sih biasanya itu selesai
selesai daring kalau nggak sehari setelahnya itu aku chat teman-teman aku yang kayak sekiranya mereka tuh paham. Re, ini kalian paham bab ini ta? Kalau paham ajarin aku dong kayak gitu. Terus kita kayak jumpa meet gitu. Jadi mereka yang share screen, kita yang nggak paham tadi kumpul eh, buat bertukar pendapat sih kalau eh, waktu di Google Meet atau di Zoom-nya itu. Seperti itu sih. Kayak ada pengulasan materi dari si dosen tadi. Sama banyak-banyak belajar cari literasi lain selain literasi yang dikasihkan oleh dosen. Seperti itu. Ya Kak, makasih banyak. Cukup gitu pertanyaan dari saya. Makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Kak, Iya, Eh, silakan. ini untuk PLC kan itu ada di mana membuat aturan dan aturan atau undang-undang untuk pengurus Himasivo ya Kak. Iya, benar. Ya itu kalau kalau seumpama anggota dari Himasivo itu melanggar itu apa dia disidang atau hanya diberi sanksi atau apa gitu? Oh, jadi udah lah, tak jawab ya. Ada nggak? Ada. Oh ya, gue. Oh, jadi di uh, aturan undang-undang itu ada ada pasal-pasalnya kan. Lah itu pertama itu kayak gambaran himpunan itu seperti apa, terus cara cara kerja himpunan, mulai dari eh, peraturan saat menjalankan proker, terus peraturan batasan-batasan himpunan, batas-batasan BLJ di situ tuh semua tuh ada dan juga ada kayak sanksi-sanksinya. Terus saat pembuatan itu kan BLJ yang buat. Nanti setelah draft draft undang-undang tersebut udah selesai, kita paparin ke himpunan. Kita coba cari kayak pengesahan undang-undangnya gitu. Kita paparin. Sekiranya kalau ada yang keberatan, nanti itu dimasukkan ke dalam revisi atau ada beberapa perubahan supaya antara kedua belah pihak itu nggak ada yang dirugiin. Jadi setelah paparan itu nanti ada disahkan sama ketua BLJ dan juga sama ada tanda tangannya ke Hima juga kalau nggak salah itu. Nah nanti kalau seumpama ada mereka yang kayak ngelanggar itu mereka ada poinnya sendiri kan lah itu ada mekanisme sendiri. Baik itu ada SP dari Kahimanya sendiri ataupun hanya sekedar peringatan ataupun eh, mereka harus disidangkan. Jadi ada susunannya sendiri. Jadi kayak ada eh, hukuman ringan, berat, sedang itu ada semua sanksinya. Terus ada mekanismenya juga, ada semua di ADART itu udah diatur. Jadi untuk anggota Himasifonya itu bisa itu kayak apa? Kayak ngajuin saran gitu bisa ya? Oh, bisa. Kalau seumpama ada poin-poin yang eh, sekiranya tidak relevan dengan himpunan, mereka bisa mengungkapkan pendapat. Kiranya poin ini ada yang direvisi nggak? Cocok nggak? Kalau cocok kita lanjut, kalau nggak cocok ya kita revisi bareng-bareng. Kiranya benernya itu enaknya gimana deal eh, sampai deal draft itu draft pasal tersebut, poin tersebut kayak gitu. Jadi
diharapkan di sidang itu nggak ada yang adanya undang-undang tersebut itu nggak memberatkan antara BLC ataupun himpunan kayak gitu. Itu apakah memungkinkan anggota Hima untuk dikeluarkan, Kak? Ada ketika mereka ada beberapa poin yang bisa menyebabkan anggota tersebut dikeluarkan sih, seingatku. Hanya kan itu dibagi menjadi berapa pasal, banyak banget. Coba nanti kalian cek di IG-nya Himasipo, itu ada draft ADART kalau nggak salah. Udah di post. Nanti kalian coba baca-baca di situ, banyak banyak poinnya, pasalnya juga banyak. Terus itu juga kan eh ADART itu kayak turun temurun gitu. Jadi sebelumnya tuh udah ada, cuma yang di generasi baru ini entah itu ada beberapa perubahan atau hanya mengubah beberapa kosakata, bukan kosakata sih, apa kayak eh redaksi yang salah sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda ketika ada orang yang baca kayak gitu. Jadi tiap di tiap apa pergantian BLC itu pasti kayak ada pemeriksaan redaksi seperti itu sih. Iya. Ini untuk pertanyaan kedua. Ini untuk mengajukan sebuah kegiatan kan itu Himasivo sebelumnya sebelum ke pimpinan atau kaprodi kan ke konsultasi ke BLC terlebih dahulu. Ya itu setelah ke BLC waktu gimana ngajuin ke kaprodinya atau pimpinannya, apakah BLC ikut serta dalam pengajuan tersebut atau tidak? Itu proker ya? Iya bisa dibilang proker ya. Oh, kalau itu sih enggak BLC, cuma kayak ngoreksi barangkali ada kayak saran-saran atau eh, adanya dana sing di luar logika seperti itu. Kalau pengajuan ke pimpinan itu ya penanggung jawab dari proker tersebut. Selama ini sing terjadi kayak gitu. Iya iya. Ini untuk yang terakhir. Nah ya. Ini saat dosen mengajar Kak ya. Saat dosen mengajar. Terus seumpama kakak ada panggilan yang di mana posisi kakak di BLC itu dibutuhkan. Nah itu kita kan sebagai mahasiswa yang apakah kakak lebih memilih untuk tetap mendengarkan materi dari dosen atau atau itu apa ikut rapat atau sebagainya rapat. gitu. Iya. Oh, alas. Biasanya kalau rapat-rapat kayak gitu itu tuh udah dijadwal di luar jam perkuliahan. Jadi kalau offline dulu itu sekitar jam 4-an itu baru mulai rapat. Kalau sehingga nggak ganggu kuliah, soalnya kan teman-teman juga kan banyak 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 jam juga atau kalau di sela-sela kuliah gitu. Jadi biasanya kalau offline itu jam 4-an. Cuman kalau ada sih beberapa kali yang kayak kamu sebutin tadi, kita harus keluar itu biasanya itu bukan di waktu rapatnya sih, apa
ketika proker itu dijalankan, jadi lebih ke panitianya. Kayak semisal Fasil Confess. Tahu nggak Fasil Confess? Belum belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi Fasil Confess itu prokernya BEM. Jadi ini pengalamanku dulu. Aku kan ikut salah satu prokernya BEM itu namanya Fasil Confess dan itu agendanya itu dari siang. Tapi panitianya itu harus stay di Giri Loka dari pagi buat persiapan dan lain-lain sebagainya. Dan itu kondisinya juga pada perkuliahan efektif. Lah, itu waktu itu aku lebih ke aku lihat-lihat dulu sih apa mata kuliahnya itu apa. Kalau sekiranya aku mampu, yang sekiranya nggak berat-berat banget, itu aku tinggal dulu. Tapi kalau sekiranya itu berat, aku nggak berani ninggal. Soalnya kan bakalan susah juga kita ngejarnya dan juga kan eh, bakalan ngerepotin banyak temen juga. Dan juga belum tentu teman-teman kita tuh paham kalau materinya berat kayak gitu. Jadi aku lihat-lihat dulu materinya tuh apa, terus dosennya siapa. Terus kalau materinya sekiranya aku bisa, ya aku ke prokerku. Kalau aku nggak bisa, ya aku ke kuliahku kayak gitu. Oh ya udah Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, Ta? Oh, tanya. Halo. Permisi, Mbak. Mau tanya. Oh iya, siapa nih? Nggak muncul nih. Apa sudah boleh tanya, Mbak? Halo, maaf, suaranya kecil banget. Kalau sekarang denger nggak? Oh, ya lumayan, lumayan, lumayan. Halo, Tanya ya, saya. aduh. Mbaknya ini kan dari BLJ ya. Iya, bener. Menurut Mbak, tugas utama BLJ itu kayak gimana? Tugas utama BLJ. Iya. Nah, jadi di BLJ itu ada 3 tugas utama, itu ada fungsi pengawasan, legislasi, sama anggaran keuangan itu. Jadi dari tiga fungsi tersebut itu diharapkan bisa menuntun himpunan itu agar nggak keluar jalurnya seperti itu. Kalau yang menurut Mbak, tugas BLJ yang menurut Mbak paling berat itu Tugas BLJ yang paling berat itu kalau tugas eh, pengawasan sih kalau menurutku. Soalnya di situ kita harus benar-benar ngawasi cara kerja himpunan itu seperti apa dan juga kita harus tahu feedback dari proker-proker yang dijalankan oleh himpunan, apakah mereka itu berhasil atau enggak kayak gitu. Terus dari segi anggaran juga kita harus benar-benar tahu uangnya itu dibuat apa aja, ngalirnya kemana aja, terus eh, benar enggak itu dikeluarin untuk kegiatan itu uangnya itu kayak gitu sih. kalau Kalau ikut maaf ya, ada tambahan ya kalau kalau semisal di BLJ sendiri eh apa ya kayak waktu berat-beratnya jadi BL waktu berat-beratnya jadi BLJ ini nggak ada kaitannya dengan himpunan ya. Ini eh
istilahnya ku sorone BLJ iku ketika proses penyusunan ADART. Soalnya di situ kita bakalan sering lembur kayak mikirin apa sih yang perlu diubah, apa sih yang perlu diganti, apa sih yang perlu dipertahanin. Soalnya itu benar-benar krusial. Soalnya kan itu kan menyangkut aturan yang berkenaan antara kedua belah pihak, antara BLC dan juga himpunan, di mana aturan itu berlaku selama satu periode itu. Jika aturan tersebut kayak asal-asalan dibuat, berarti kan satu periode itu yang bakalan kita yang bakalan kena impact-nya kayak gitu. Jadi diharapkan ketika pembuatan ADART itu BLJ berusaha semaksimal mungkin supaya kinerja himpunan itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Kayak seperti itu. Itu dari segi BLJ sendiri. Kalau ikut organisasi gitu kan agak ribet ya Mbak. Iya. Mbaknya sendiri tuh gimana ngaturnya biar bisa biar bisa nyesuaiin sama mata kuliah juga gitu. Biar nggak ganggu mata kuliah itu gimana? Oh, ya itu seperti yang aku omongin tadi, kita harus pinter-pinter bagi waktu. Kalau waktunya organisasi ya organisasi, kalau waktunya kuliah ya kita kuliah. Jangan organisasi dibuat kuliah, waktu kuliah dibuat organisasi. Jadi kita harus punya manajemen waktu yang baik. Jadi kita harus punya plan-plannya. Kalau semisal ini ada tugas deadline hari ini, ya udah kita kerjain, kita coba cicil satu persatu dulu. Kan nanti ketika tiba-tiba ada rapat atau apa kan pasti kan tinggal dikit kitanya itu, jadi nggak terlalu ngebebani seperti itu. Dan juga kalau rapat-rapat itu ya jangan banyak guyonnya biar cepet selesai kayak gitu. Kalau misal waktunya bersamaan gitu apa yang lebih dipentingin itu ya Maaf, putus-putus. kalau kalau misal itu deadline-nya barengan gitu cara organisasi yang mata kuliah kayak tugas terus mbaknya itu lebih pentingin yang mana? Maaf ya, ini kan tadi kan putus-putus. Kayak gini, tak apa? Seumpama kalau ada deadline barengan sama jamnya rapat gitu, tak? Atau gimana? Iya. Oh, deadline barengan sama jam rapat. Kalau semisal ya kayak gini, kalian rapat jam 4, deadline-nya juga jam 4, jadi otomatis kalian eh, sebisa mungkin tugas kalian kan harus selesai sebelum jam 4 itu. Jadi ketika waktu rapat, ya kalian tinggal santai-santai aja. Soalnya kan udah lewat toh jamnya. Kan rapat juga kan kita juga bisa izin kayak gitu. Jadi pasti mereka-mereka itu ngertiin kok kita ada tugas. Kalau biasanya tuh rapat-rapat kayak gitu tuh persetujuan bersama sih. Kalau banyak yang bisa ya ayo kita rapat. Kalau banyak yang nggak bisa ya kita cari hari lain kayak gitu. Jadi nggak ada yang dirugiin. Pertanyaan saya sudah selesai, makasih. Ya, Sudah, Mbak. Terima kasih. Boleh minta tolong off cam sebentar, Mbak. iya boleh. On cam maksudnya. Tapi nge-freeze nggak sih aku? Suaranya sih masuk aja sih. Mungkin sebentar aja. Suaranya masuk, tapi nggak tahu ini videonya masuk atau enggak. Oh,
Berarti Mbaknya udah on cam tapi nggak masuk gitu. Iya, ini aku udah on cam. Coba kamu cek. Oh, Masuk nggak? Enggak masuk sih. Nggak masuk kan? Iya. ya udah Mbak. Apa aku coba live aja dulu? Oh, boleh. Bentar ya, bentar.